berencana untuk melaksanakan aksi kami ini berupa keyakinan kelas sama seketika restitusi ya, dan sekaligus kita tidak lanjut proses ketiga yaitu itu yang apa-apa dan cakupan digital nah yang sesuai yang omongan kita kalau berkenan bisakah kita menggunakan peran sekolah untuk berkoordinasi dengan teman-teman untuk in-house training kemudian untuk membuat keyakinan kelas di semua tempat di kelas kelas ya kelas itu kelas siswa ya iya kelas siswa kemudian di keyakinan sekolah juga lingkungan sekolah keyakinan sekolah itu kan bisa waktu apa apel pagi ya, bisa kemudian berupa poster atau berupa yang dibuat memang guru-gurunya pun juga ikut ambil guru-guru membuat bersama siswa kemudian kita kemudian untuk restitusi itu gimana Pak? boleh kasih sampel misalnya satu guru atau berapa orang gitu ya mempraktikkan restitusi sedikit restitusi dalam menghadapi kasus siswa. Sebelum itu kita buat gimana tuh sih kita restitusi dia ada tahapannya jadi siswa tidak merasa disalahkan tidak merasa tersudutkan tidak malu tidak jadi tidak ada kita tuh menyalahkan siswa dalam situ kita cuma membimbing mengarahkan mereka menyadari sendiri apa kesalahannya terus bisa menemukan sendiri solusi ke depannya apa nih dari kesalahannya sendiri nah itu ya karena kan sekolah kita lumayan banget kasus siswa nah kemudian itu nanti kita ambil sampel lah bila kalau kami kan sudah bu kemarin praktik dalam demonstrasi kontekstual itu sudah ada nah tinggal sampel juga iman sama lah gitu di sekolah kita jadi yang pertama kita sosialisasi dulu bagaimana itu waktunya itu bagaimana kelas sehingga cakap digital itu mereka paham dulu langkah pertama kita sosialisasinya sosialisasi itu kita mengumpulkan semua guru kemudian sekalian EHT biar nggak 2-3 kali bukan dulu kita sosialisasi langsung EHT langsung nanti kesepakatan kelasnya kalau kesepakatan kelas diawali dengan kesepakatan secara global dulu kan di halaman nih keyakinan dulu nanti secara keseluruhan di apel pagi baru nanti ke kelas-kelas tapi gurunya sebelumnya udah pembukaan dulu sosialisasi jadi tidak ibu berdua yang masuk kelas-kelas tapi masing-masing wali kelas atau guru yang diberdayakan untuk membantu atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut itu jadi kapan mau berharap sekali lagi kerjasama kita semua untuk kelangsungan, kelancaran program guru penggerak yang mereka laksanakan. Kita melakukan sesuatu yang positif, insya Allah ada nilai positif yang kita dapat. Daripada kita duduk diam, tidak bisa apa-apa, ya selemah-lemah iman itu hanya berdoa untuk kebaikan. Itu paling lemah iman. Nah kalau kita bisa membantu seseorang, itulah amal soleh yang kita lakukan, yang insya Allah ada nilai-nilai positif yang akan kita dapatkan walaupun kita tidak tahu kapan itu akan kita dapatkan. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan juga. Jadi mari kita dukung, kita beri motivasi untuk teman-teman kita yang mau berubah lebih baik. Dan mari kita dukung diri kita sendiri juga. Pribadi kita, semangati diri kita sendiri untuk bisa berubah yang lebih baik. Ini sudah baik, kita ini sudah baik. Tapi semoga bisa setingkat lagi lebih baik. Dengan motivasi diri sendiri, walaupun ada orang lain memotivasi setiap hari, tapi kalau niat hati kita sudah tidak ada motivasi, ya akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, terima kasih semuanya. Bapak Ibu guru ini sebenarnya luar biasa. Luar biasa untuk melakukan sesuatu yang ke arah yang lebih baik. Jadi
terima kasih, dan hari ini pun buktinya. Hari ini bukti Bapak Ibu guru mau melakukan yang lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ini memotivasi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Kapten ya. Air mengalir saja. Air mengalir kita lakukan. Kita bisa memanfaatkan waktu kita. Terima kasih atas semuanya kepada Bapak Ibu guru yang di SMP Negeri Sampit ini, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, membimbing anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Dan pada hari ini dengan disaksikan oleh kita semua, mari kita dengan mengucapkan basmalah, kita buka kegiatan in-house training, platform Merdeka Mengajar, pembelajaran dan publikasi digital dan budaya positif. Kita buka. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, karena itulah yang harus Ulun sampaikan. Yang disampaikan kepada kita semua, dan mari kita tindak lanjuti semua apa yang menjadi program pemerintah, karena kita masih orang pemerintah. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala SMP Negeri 3 Sampit, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Sampit, masih pada semangat? Semangat ya? Ya, pokoknya kita harus semangat, jangan kendor. Nah, seperti itu. Baik, ini kita masuki sesi berikutnya Bapak Ibu. Jadi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti tentunya penting sekali yang akan kita terapkan di sekolah, karena terkait juga ya Bu dengan lolosnya kita ke calon sekolah penggerak seperti itu ya. Dan sepertinya memang nanti akan searah apa yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, next Bu Dewi. Nah di sini ini perkenalan saja. Ada foto saya di situ. Kemudian ini adalah salah satu program kami dari guru penggerak. Nah jadi kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Lanjutkan. Nah, mewakili dari SMP Negeri 3 Sampit. Saya berharap, berdoa juga, mudah-mudahan nanti teman-teman juga ada yang mengikuti program guru penggerak dan GOL seperti itu. Bu Sarida sudah pengalaman kan? Bu Marita juga sudah mencoba. Jadi Bu Erni, Rahmita itu kemarin mundur sebelum berjuang. Jadi nanti mari berjuang bersama-sama, karena kita kan gurunya banyak sekali. Maka untuk bergerak ini sepertinya tidak bisa 1-2 orang saja, perlu sekali yang lain juga seperti itu ya. Mari kita sama-sama. Ya, next Bu Dewi. Nah, mari kita pertama dari tadi kan tegang dulu nih. Ya, kita ngapain dulu nih Bu Dewi? Yang pertama, coba kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar yang ada di dalam budaya positif. Apa yang akan kita lakukan pertama? Bapak Ibu, saya minta berpasangan dulu. Berhadapan boleh, ya kita berdiri ya, berdiri. Kita main dulu sebentar. Setelah tadi digitalnya kan banyak gitu. Ya, silakan berpasangan Bapak Ibu. Kita bermain apa ya? Bermain apa di depan ini? Cobalah buka. Jangan membuka yang macam-macam. Kita bermain. Oke, sudah dapat semua pasangannya? Berhadapan Bapak Ibu? Ya, silakan. Ada? Dapat semua? Ya, baik. Sekarang
Bapak Ibu? Nggak apa-apa, jangan berurung, tetap aja, nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan bermain sejenak. Jadi silakan Bapak Ibu sepakati dulu. Kita akan bermain tentang berkepal tangan, mengepalkan tangan. Satu orang, nanti dulu. Satu orang nanti akan mengepalkan tangan. Tapi di dalam kepalan ini akan dibayangkan atau diisi. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Ya kan? Nah, terus temannya, bukan lawannya, temannya, pasangannya ini akan berusaha membujuk, buka kepalamu, aku mau lihat, buka gitu ya. Nah, seperti itu. Dirayu, kalau nggak mau dirayu, awas jangan ya. Pokoknya dengan segala upaya, siapa nanti yang berhasil dan siapa yang tidak akan kita lihat. Saya akan beri waktu. Siap, sudah ditentukan siapa yang mengepal dan siapa yang membujuk? Ya, sudah ditentukan siapa yang mengepal? Satu kepalan saja, satu kepalan saja. Oke, sudah sepakat? Sudah sepakat? Ya, ada yang mengepal, yang membujuk pikirkan bagaimana cara merayu temannya nanti. yang mengepal pertahankan, ini penting bagiku. Gitu ya. Baik, siap? Siap Bapak Ibu? Siap ya? Ya, satu orang mengepal, silakan. Saya. Nanti kalau saya katakan berhenti, maka kita hentikan waktunya. Siapakah yang berhasil atau gagal semua? Kita lihat. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Ayo dirayu. Dirayu, silakan dirayu, dibujuk. Ada yang mengancam, ada yang... Ayo silakan, ayo Pak Widarto. Silakan. Oke, cukup. Ya, sudah ya. Yang masih menggenggam angkat tangan. Yang masih menggenggam angkat tangan. Yang sudah terbuka. Oh ya, ada yang berhasil dibuka 4. Nah, ya silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Baik. Ya, silakan kita kembali lagi. Apa ya hubungannya menggenggam dan membujuk ini tadi? Mau saya tanya nih, yang masih menggenggam tadi siapa nih? Sini masih menggenggam nggak? Masih menggenggam. Kalau saya tanya, kira-kira yang memiliki posisi kontrol di antara pasangan ini tadi, apakah yang menggenggam atau yang membujuk? Yang mengontrol? Ya? Menggenggam atau membujuk? Membujuk. Berhasilnya berapa persen tadi? Oh, gara-gara berhasil membujuk. Ya. Oh gitu ya. Jadi ketakutan. Ya, baik. Nah, sebenarnya jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang memiliki posisi kontrol adalah penggenggam diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita menganggap apa yang kita pegang ini bisa kita bagi, nah walaupun tanpa dibujuk, diharding, bukan, ya enggak? Tapi kalau kita dalam hati kita, ini hanya milikku pribadi, tidak boleh, maka sekuat tenaga menggenggamnya, ya kan? Posisi kontrol ada di penggenggam. Ini hubungannya dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Next. Nah ini ya, lagi. Siapa pemegang kendali tadi sudah kita sepakati bahwa penggenggam. Lanjut. Lagi.
Nah, ini Bapak Ibu, dari permainan kita tadi, kita ini memiliki anggapan selama ini ya. Yang pertama, bahwa pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Intinya seperti itu, ya kan? Karena tidak bisa dipaksa. Kalau dia bilang, oh tidak nih, ini aku sendiri nih, seperti yang permainan tadi ya, maka kita tidak bisa memaksanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, penguatan positif atau bujukan ini yang bagi yang membujuk tadi nih, ya, adalah bentuk-bentuk kontrol atau usaha untuk mempengaruhi, ya, untuk mempengaruhi orang saja. Ya. Nah, kemudian untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi di sini kita hanya mampu mengontrol murid kita saja, tapi kendalinya tetap kita ya, murid yang memegang. Kita tidak bisa memaksa mereka. Lanjut, yang ketiga, menggunakan kritik. Nah, sering nggak nih Bapak Ibu mengkritik dan mengatakan itu salah pada murid adalah untuk mengontrolnya pada identitas gagal. Ketika kita memvonis atau memberikan kritik, beda dengan saran ya. Kritik beda dengan saran. Kita mengkritik atau menyalahkan dia secara langsung, itu otomatis kita akan membuat dia sebagai individu yang gagal. Bapak Ibu, itu ya. Yang keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid itu berbuat hal tertentu, artinya diarahkan gitu loh. Kita beranggapan seperti itu, bisa harus mengaturnya ke sini, ke sana, kamu harus melakukan itu dan sebagainya. Nah, ini adalah namanya dalam mindset kita. Tetapi kita lihat perubahan paradigma, ya. Jadi di sini ada perbandingan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi yang harus kita pakai nih yang sebenarnya yang mana? Teori kontrol ya. Coba kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu anggapannya dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya, ya. Nah, ketika kita di kelas juga seperti itu, kita menganggap semua murid ini sama, ya, kemampuannya sama, ya enggak? Tapi sebenarnya mereka itu berbeda, ya. Karakteristik mereka di kelas itu berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang mungkin cara menangkapnya sambil main-main dan seterusnya, ya. Itu ada di teori kontrol sebenarnya, kita memahami terlebih dulu. Yang kedua, semua orang pada stimulus respon melihat hal itu juga sama, ya. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini jadi tidak mendominasi seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang pada stimulus respon agar berpandangan sama dengan kita. Ini arahnya memaksa, ya kan? Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Nah, jadi dia bebas gitu pandangannya, tidak hanya ke satu arah, dipersempit gitu ya. Yang keempat, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini sering kan ya, apalagi di lingkungan sekolah kita, bagaimana kita menjatuhkan pandangan bahwa perilaku murid nih buruk nih, dia nakal, dia ini dan seterusnya, dan kita mengatakan itu adalah suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Ya nggak Bapak Ibu? Seperti kita, ketika kita melakukan sesuatu, kenapa kita bekerja, kenapa kita makan, kita pasti memiliki tujuan kan? Ya, nah seperti itu.
Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon, ya. Tapi dalam teori kontrol hanya diri sendirilah. Nah, ini terkait permainan tadi. Diri kita sendirilah yang bisa menjadi pengontrol kita sendiri. Nah, kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita tidak bisa mengarahkan dia harus seperti apa yang kita inginkan, itu nggak bisa. Kemudian sifat pemaksaan pada stimulus respon pada saat bujukan itu gagal. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di situ kan ketika kita diberikan peluang, tidak ada pemaksaan dan sebagainya, itu justru menciptakan hal-hal baru, ya, dalam teori kontrol. Yang terakhir, modal berpikir menang kalah. Adakah tadi yang berpikiran seperti itu ketika bermain? Kalau saya berhasil membuka genggamannya, saya menang, gitu ya. Siapa tahu terbersih seperti itu. Artinya menang kalah tuh ada gitu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol itu semua akan menganggap menang. Jadi kepositifan itu ditumbuhkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kalah, semua menang. Nah, seperti itu. Lanjut Bu Dewi. Ya, lagi. Nah, ini kita langsung ke disiplin positif. Tampilkan pertanyaannya. Mari kita tanyakan pada diri sendiri terlebih dulu. Yang pertama adalah, mengapa kita melakukan sesuatu? Tanya ya, tanya pada diri sendiri ya. Lanjut. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Pernah nggak seperti ini Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu tapi karena didorong-dorong oleh orang lain. Pernah? Sering apa enggak? 50-50 ya. Jadi adanya dorongan dari lingkungan seperti itu ya. Terus yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu, nah ini nih, melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian, senyuman? Pernah tidak? Pernah ya. Nah, terus untuk mendapatkan hadiah? Oh, pernah sekali, pernah sekali. Terus atau bahkan untuk mendapatkan uang katanya. Wah, pernah. Ya, seperti itu. Ini terus. Ya, mari kita bahas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, sikap disiplin itu memiliki motivasi yang intrinsik Bapak Ibu. Ya, yang namanya disiplin positif itu motivasinya itu dari dalam diri. Tidak karena tadi hadiah, tidak karena uang, tidak karena didorong-dorong, ya, tapi memang muncul dari dalam diri sendiri. Ini yang harus bagaimana nanti kita menanamkannya kepada murid-murid kita, supaya dia itu tidak melakukan dengan terpaksa atau melakukannya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, seperti itu. Lanjut. Nah, konsep disiplin positif. Nah, ini ya, saya mau tanya, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Ada nggak? Mematuhi aturan. Terus? Ada lagi? Taat, gitu ya. Terus? Itu cukup. Nah, artinya pikiran kita disiplin adalah
terkait dengan aturan, kepatuhan, menjalankannya gitu ya. Nah, oke. Ya lanjut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata dalam guru penggerak itu, ini berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, ya, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin kuat. Ya. Nah, disiplin yang dimaksudkan di sini adalah memiliki motivasi internal tadi. Dia menyadari sendiri, dari dalam hatinya tergerak sendiri. Ya. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Artinya kalau murid kita tidak memiliki disiplin internal, maka itu namanya disiplin eksternal. Yang tadi itu Bapak Ibu didorong-dorong karena hadiah, karena dipaksa dan sebagainya, itu eksternal, dari luar. Tapi dari dalam diri sendiri, tergerak sendirinya belum, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang terkait dengan hal ini, maka motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita termotivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa iya? Oh iya, artinya kita termotivasi untuk menghindari ini, adanya hukuman atau murid kita yang kita lihat karena ada hukuman, ada peraturan dan sebagainya, makanya dia termotivasi gitu ya, kelihatannya. Nah, justru yang seperti ini Bapak Ibu adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Ya, karena apa? Karena akan muncul selalu pertanyaan di situ. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Jadi pikirannya selalu ke sana. Kalau saya tidak begini, nanti sanksinya apa ya? Hukumannya apa ya? Gitu. Kalau saya begini dapat apa ya? Nah, seperti itu. Ya, yang kedua, nah ini kebalikannya, satu tingkat di atasnya. Kalau tadi menghindari hukuman, yang ini justru kebalikannya, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi, ya, motivasi perilaku manusia. Nah, apa di sini selalu akan muncul pertanyaan Bapak Ibu, apa yang akan saya dapat nanti ketika saya melakukan itu? Ya, itu yang muncul. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tingkat yang tertinggi dan yang harusnya ada di sekolah-sekolah merdeka belajar. Artinya motivasi ini ya tidak akan bertanya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia memiliki tujuan. Dia arahnya, kalau saya melakukan disiplin waktu mulai dari sekarang, nanti manfaatnya untuk saya apa ya? Pikirannya ke sana. Ya. Jadi tidak karena dia terpaksa, tidak karena dia ingin minta imbalan tadi, tapi dia memikir lebih jauh ke depan, manfaat untuk dirinya sendiri. Itu adalah tingkatan tertinggi. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian kebutuhan dasar pada manusia. Ya, kebutuhan dasar kita yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis. Ya, misalnya apa Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Untuk kita bertahan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tuh ya, bertahan hidup. Nah, seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua,
Kita juga memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan diterima. Apa maksudnya? Ini kan sering sekali mungkin terjadi di sekolah. Kenapa sih murid ini seperti ini, begitu ya? Apakah dia karena kurang kasih sayang atau bagaimana? Karena justru kebutuhan dasar manusia itu dia harus memiliki rasa dikasih sayangi, rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kebutuhan dasar penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, dari kebutuhan dasar ini. Jadi bukan dalam artian ini ingin menjadi yang tertinggi gitu ya, atau ini menguasai orang lain, tidak. Tapi penguasaan di sini adalah bagaimana nanti dia bisa mencapai sesuatu yang terampil, yang prestasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan bebas. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, itu tentang kebutuhan dasar yang keempat. Kemudian yang kelima, kesenangan. Semua mau kesenangan nggak Bapak Ibu? Perlu? Ya, semuanya perlu. Itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu perlu sebuah kesenangan. Nah, habis gitu. Nah, itu mengenai kebutuhan dasar manusia ada 5 seperti tadi. Ya baik, nanti untuk lanjutan materinya apa tadi tentang keyakinan kelas tadi hubungannya, kemudian segitiga restitusi akan disampaikan kembali oleh Ibu Dewi Imannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya baik, kalau cukup terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk memulai sesi kedua ini, saya dari Mania, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari program kementerian ya. Sekedar refleksi, tadi budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Dewi Sriwahyuni, ada yang udah bisa menangkap apa maksudnya tadi? Ada yang sudah menangkap? Yang bisa menangkap budaya positif yang dipaparkan tadi tentang apa aja? Genggam tangan, yang diingat ya terus. Merayu, bujuk merayu. Kemudian apa lagi? Oke, kontrol diri ya. Kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? 5. Ada ingat? Iya. Nanti untuk materinya bisa di-share nanti ya. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu, kami berdua di sini adalah sebagai narasumber, artinya kita sharing ya Bapak Ibu ya, bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya ingin menggurui, itu bukan, tetapi kita sama-sama sharing. Bagaimanapun pengalaman kita mungkin berbeda, mungkin juga sama. Nah, dalam budaya positif ini yang perlu ditekankan adalah kita tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ada yang tahu nggak Ki Hajar Dewantara itu filosofinya seperti apa? Tuturi handayani ingar sosung tulodo ing madyo mangun karso. Tuturi handayani apa artinya? Kalau kita berada di belakang bisa menjadi pendorong ke depan. Tuturi handayani katanya tadi kita apa? Ibu bisa sebagai untuk mendorong ya. Artinya apa? Anak itu kita perlu motivasi. Kemudian ing madyo mangun karso.
Ada yang bisa? Bapak Ibu? Di depan kita memberi contoh. Ing maju mangun karso. Kenapa? Ya, kita ikut apa Bu? Bahasanya Ibu apa? Ing maju mangun karso. Ya, seperti apa? Yuk kita kan mau merefresh dulu, kita sebagai guru udah berapa tahun, kemudian kita kan punya filosofi pendidikan nih, Gajah Dewantara yang terkenal. Tapi kita apa salahnya? Kan kita mengulas kembali. Saya dulu belajar, saya dulu ada di depan, harus didorong-dorong. Ya, saya di tengah sebagai apa tadi? Menuntun ya. Nah, kemudian di belakang kita harus mendorong ya. Jadi motivator ya, motivasi, memberikan motivasi pada anak-anak. Yang belakang kalau kalau ditepuk baru balik ya. Oke. Yang belakang lencang depan, gerak. Lencang depan. Muat. Iya kan, muat kan? Tuh. Siap, tegap, gerak. Pak Yuan, satu langkah ke depan bisa nggak ya? Ada ini. Oke, nggak apa-apa, yuk. Yang dua ke belakang, pegang pundaknya, pegang pundak depan. Maju sedikit berarti. Iya. Tidak boleh bicara ya, nanti konsentrasinya buyar. Oke, kita mulai dari sekarang. Yang belum ditepuk gak boleh noleh. Silakan Mbak, dari Pak Mariano. Pak Aris. Pak Dardi. Pak Yuan. Sekarang perhatikan informasi yang benar. Bapak yang berempat, silakan lihat. Silakan diperagakan. Iya, tepuk tangan bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita belajar hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu lebih cenderung kepada hukuman. Sedangkan identitas sukses itu cenderung kepada disiplin. Kita ulas lagi, disiplin itu apa? Apakah ada peraturan? Misalkan pukul 6.30 teng baris. Apakah itu disiplin? Apakah itu disiplin? Kalau misalkan bandingkan dengan begini, tidak perlu lonceng, anak-anak sudah tahu jamnya, dia baris. Apakah itu disiplin? Iya. Sepakat ya. Jadi disiplin itu adalah kegiatan atau yang dilaksanakan dengan oleh seseorang, dia tanpa harus ada peraturan, tapi dia bisa melakukan sendiri ya. Sudah pukul 6.30 tidak perlu bel, anak-anak udah siap, itu namanya disiplin. Kemudian saatnya makan, jam 12 makan, ada alarm alami ya. Disiplin artinya sebelum dilihat jamnya, udah lapar nih, harus kita makan. Itu namanya salah satu bentuk disiplin. Nah, disiplin ini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu pertama kali mendengar kata restitusi. Ada yang sudah dengar restitusi?
konsekuensi sering kita dengar, tapi kalau restitusi mungkin ada beberapa mungkin yang sudah dengar, ada yang belum ya. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sifatnya satu arah dari guru, kemudian murid itu cuma bisa menerima dan juga tanpa kesepakatan, itu termasuk hukuman. Ada yang bisa beri contoh hukuman? Gampang nih. Oke, 6 detik dapat poin. Hukuman? Oke, kita berlanjut ke konsekuensi. Terencana, kemudian konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati kedua belah pihak biasanya berdasarkan data. Baik, Bapak Ibu tadi katanya pelanggaran dapat poin. Mohon maaf ya. Apakah sudah melibatkan siswa membuat buku poin? Jika tidak, berarti satu arah atau dua arah? Oke. Jadi ketika hanya satu arah itu hanyalah hukuman. Tetapi ketika ada siswa mungkin sosialisasikan Bu. Tetapi kalau untuk pembuatan kita sebaiknya melibatkan gitu ya. Nah, supaya mereka dan tahu oh konsekuensinya seperti ini. Gitu. Next. Ada istilah restitusi, silakan Bapak Ibu foto. Yang ada apa yang dulu silakan difoto dulu. Ibu, ini sos. Minta 2 orang yang Nah, Bapak Ibu, baik restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Sedangkan restitusi juga membentuk karakter lebih kuat, memperbaiki hubungan, murid punya tujuan menjadi positif, memulihkan diri setelah berbuat salah, kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian juga fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Dari keterangan ini, kira-kira Bapak Ibu bisa memaknai nggak restitusi itu apa? Kayaknya sebenarnya kita sudah melakukan, cuma masih samar-samar. Apakah ini restitusi atau bukan? Ada yang bisa beri contoh sebelum saya jelaskan dulu secara dalam? Baik. Misalkan begini, ada yang melanggar peraturan. Dia suruh keliling lapangan. Apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kemudian kalau misalkan dia terlambat lagi, kemudian begini, kamu udah terlambat. Kemudian kamu udah tahu kemarin terlambat, kamu terlambat lagi. Kan sudah Bapak bilang kalau kamu terlambat, kamu nanti push up misalkan. Kemudian diiyakan pertemuan sebelumnya dan dia mau push up, itu konsekuensi kan? Ya. Kalau restitusi adalah ketika dia berbuat salah, ada yang namanya penetralan ya. Nanti kita pelajari. Jadi gini, ketika anak berbuat salah, dia lebih cenderung apa yang ingin dia lakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi tidak kita yang menentukan, tapi dia sendiri yang menentukan supaya apa? Supaya dia bisa belajar dari kesalahannya. Itu intinya. Itu restitusi. Bisa membedakan ya, Bapak Ibu ya? Bisa ya? Hukuman tadi berapa arah? 1. Konsekuensi? Kalau restitusi? 2. Ya. Oke, next. Ada ya lagi tenang. Ada lanjutannya. Part 2. Oke, 5 posisi kontrol. Kita lanjut, tadi sudah tahu ya hukuman itu apa, restitusi apa, sama konsekuensi ya. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol seorang guru. Baik, yang pertama diingat ya Pak ya. Ada
sebagai penghukum. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca dulu. Saya akan menjelaskan lebih detail. Baik, sudah Bapak Ibu ya. Guru sebagai seorang penghukum. Biasanya dia akan ngatain, awas ya, ikuti. Pokoknya ikan upati 2.000, upati atau 3.000. Pokoknya ikan harus selesai. Jam sekian harus selesai. Menjadi ikan bersekali cek. Ya, kayak gitu ya, hukum ya. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar. Jadi seorang penghukum ini akan mengakibatkan apa? Anak itu kurang percaya diri karena dia akan selalu mendapatkan hukuman dari guru. Dia ingin bersuara tidak bisa, salah sedikit nanti dia kena hukum. Kemudian belum lagi dari dampak sosial. Ya, oh kan melambat tadi itu, kita kena hukum melok. Nah, paling enggak tuh ada sedikit lah yang bisa menyentuh, yang merasakan ikan kena hukum. Artinya dia udah ini ya dalam hati bahwa oh dia udah terpatri, oh aku kena hukum gitu. Untuk mengatasi kesalahannya apa? Belum tahu. Yang penting dia kena hukum. Next. Yang kedua adalah nih, pembuat merasa bersalah. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu atau difoto boleh. Pembuat merasa bersalah. Jadi ini sering nih kita mau lembut. Kita nggak pengen hukum, tapi kita pengen lembut kan ya. Nah, guru pembuat merasa bersalah ini cenderung dia mengatakan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Aduh nakai, orang baik kamu sudah uyu-uyu, menyekolahkan ikan kayak ini. Ya. Sering kita dengar kayak gitu ya. Ya ini merupakan ciri-ciri guru pembuat merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua ikan tahu kayak ikan ini, nah kayak gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu posisi kontrol guru, dia seorang guru yang pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian next, teman. Dari hukuman, kemudian kontrol pembuat rasa bersalah, kita lanjut ke teman. Teman ini lebih lembut lagi. Nah, dia kayak teman dengan sesamanya. Ciri-cirinya, ayolah bantu. Ayo nanti kalau ibu bantu, kamu karena ibu kasih nilai tinggi. Nah, bisa juga seperti itu. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang apa hal negatif dari memposisikan kita sebagai teman? Apa hal negatifnya? Apa hal negatifnya? Kita sudah bantu anak ini kayak teman. Kita rangkul. Zamannya sekarang kalau kita nggak membuat seperti teman itu kok kayaknya kita jauh ya dari siswanya. Tapi kalau misalkan kita nggak buat seperti teman, ada hal negatifnya Bapak Ibu, yaitu nanti takutnya anak itu akan merasa kecewa kalau nggak kita bantu, merajuk ke orang sini. Ya, itu hal negatifnya. Nah, kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini sering kayak gini. Ikan semalam apa? Apa lagi wah ini? Kenapa pula? Ya, itu dia kalau guru sebagai pemantau dia berdasarkan data. Ya, jadi apapun datanya ada catatannya, hitungannya, dia akan berkata seperti itu. Kamu nilainya 20, kemarin 30, yang hari ini 0, besoknya jangan-jangan 40. Itu guru sebagai apa? Pemantau. Kapan kamu bisa pintar ya kan? Ya, itu namanya sebagai guru pemantau. Kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian ini biasanya pemantau itu lebih ke teori stimulus respon yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Ada stimulus respon, ada apa tadi satunya? Apa? Apa? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini lebih cenderung
cenderung kepada stimulus respon. Anak itu harus tahu dulu datanya, baru saya menerima hukuman, biasanya kayak gitu kan ya. Nah, tapi ada lagi nih, kontrol evaluasi dan ini adalah kontrol the best-nya dari seorang guru menurut pendidikan kami, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah kita bisa mengontrol murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak itu ketika berbuat salah, kita lihat dulu anak ini masalahnya apa, dan anak itu akan mencari solusinya sendiri, dia kerjakan sendiri, dia bertanggungjawabkan sendiri. Itu sebagai manajer, kita lihat dulu permasalahan anak ini apa. Kadang-kala anak-anak itu kalau tidak pakai sepatu yang bukan hitam, mungkin leres putih, apalagi leres putihnya berkali-kali dipakai itu, mungkin aja di rumah belum bisa beli sepatu baru, mungkin kan kita tidak tahu. Jadi untuk solusinya bagaimana? Tidak mungkin anak itu kita lepas sepatunya terus dia selama harian tidak pakai sepatu, kan tidak mungkin. Makanya kita sebagai seorang guru, sebagai manajer mencari solusi bersama, dan tanda kutip adalah bersama. Bukan kita cari solusi sendiri, tetapi kita bersama merangkul anak-anak. Kamu supaya tidak terjadi seperti ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Hal apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kata tersebut lagi? Jadi dia cari solusi sendiri, tanggung jawab sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang itu? Apa 5 posisi kontrol kita tadi? Penghukum. Mau paling ingat ya, hukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, pemantau. Keempat, teman. 5, manajer. 1 tadi penghukum. 2 tadi pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, 5. Baik, sudah tahu bedanya? Angkat tangan yang belum tahu. Karena satu orang saya mau angkat tangan yang tahu. Baik, saya minta sekarang juga buka HP-nya, buka grup kita, Tender. Di sini tidak ini ya, tidak si A, si B, si C, tidak, bukan masalah sebagai hukum, bukan sebagai, cuma kita lebih ke refleksi diri. Kita sebagai guru apa selama ini? Sebagai guru apa? Silakan Bapak Ibu pilih satu yang dominan, yang menurut Bapak Ibu saya lebih, sepertinya saya ini sebagai guru apa? Silakan. Pak ya, dari 5 kontrol itu tadi saya lebih kemana? Silakan Bapak Ibu mengerjakan yang sudah saya kirim, yang sudah saya kirim. Identitas gagal itu apa? Berupa apa? Berupa hukuman kan ya? Kemudian kalau identitas sukses itu berupa disiplin, itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Nah di situ kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini termasuk guru sebagai penghukum. Tetapi kalau pembuat rasa bersalah itu lebih cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan. Saya kecewa, kenapa kamu seperti ini? Nah itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada perilaku kontrol yang mulai positif,
yaitu teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak membuatkan alasan, misalkan lebih cenderung ke melindungi, ya udah bapak maafkan, ya udah ibu maafkan, nanti jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur, artinya dia punya data. Kemudian sebagai kontrol diri yang bagus, yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, guru itu selayaknya mengajukan pertanyaan saja, siswa menjawab, siswa juga yang bertanggung jawab. Oke, sekarang guru yang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan naik. Kalau guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya bapak akan naik sebagai penghukum. Kemudian sebagai orang yang bersalah, membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan. Itu sebagai masa bersalah ya. Teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya udah, nanti bapak ibu bantu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Kamu udah tahu. Merokok itu berapa poinnya? Kamu udah tahu. Nyontek berapa poinnya? Oh maaf. Enggak, tapi itu termasuk positif tadi. Ya, termasuk yang positif kan? Nah, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Itu sebagai apa tadi? Sebagai pemantau. Yang lebih tinggi lagi yaitu sebagai manajer. Dia cenderung gini, apa yang kita yakini? Contoh, anak-anak, kalian sudah yakin, membuat keyakinan kelas. Kalian sudah ada di dalam kelas bahwa yang kita sepakati, kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari gimana? Itu yang kita yakini. Jadi anak-anak dibawa ke situ. Anak-anak cenderung, oh udah ada yang kita yakini. Jadi anak-anak itu lebih bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, supaya nanti dia akan datang tidak akan terjadi seperti itu. Itu sebagai contoh kasus anak yang tidak bisa menjaga kebersihan. Berarti kan dapat transparan Yunai. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau kami memperbaikinya, kamu kira-kira, ya jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Artinya anak-anak itu kalau memang dia melakukan hal yang negatif, kita kasih gambaran. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti kamu jadi apa ya, nak ya? Jadi kita kasih gambaran. Kalau dia melakukan hal yang positif, kita kasih gambaran juga. Jadi anak-anak bisa mengira, oh ini benar, ini salah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya seperti ini, saya pun berguru dengan Bapak Ibu. Ya, misalkan ada kasus, saya juga berguru dengan Bapak Ibu. Oh kayak gini caranya. Tapi bukan berarti saya perfect, sempurna, tetapi saya juga belajar dari sehari-hari. Kalau ada masalah, ada kasus, ya kita hadapi. Kita sesuaikan kasusnya apa. Kalau penghukum tadi menunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian kamu berkata, kalau kamu tidak lakukan maka ini, maka hasilnya adalah dia akan selalu mengulangi lagi. Ya nggak? Anak kalau kita suruh kamu jangan mencontek pas ulangan, kamu jangan mencontek sedikit, maka dia dikeluarkan. Apakah saya mencontek lagi? Mungkin, ya, mungkin. Ketika kita kasih hukuman, anak akan cenderung mengulanginya terus. Tetapi kalau kita perlakukan dengan posisi kontrol yang lain, seperti yang kedua ini tadi membuat masa bersalah, maka hasilnya apa? Ketika kita guru sebagai pembuat bersalah, anak itu cenderung untuk menyembunyikan sesuatu. Contoh, bapak kecewa sama kamu, kenapa kamu ini kok sering bolos? Kenapa? Kasihan orang kebaikan. Nah, maka anak itu akan cenderung berdasarkan teorinya, anak itu cenderung akan selalu menyangkal, bohong juga, cenderung ke situ. Kemudian ada yang sebagai teman. Efeknya adalah anak itu saling ada rasa apa Bapak Ibu? Ketergantungan. Apa-apa Ibu. Bu, ini nah Bu. Bu, ininya Bu, menawar ulang pakai kertas. Bu, ya, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau, apa efeknya? Hasilnya apa? Menyesuaikan, tapi kalau diawasi. Contoh, apa? Merusak pintu misalkan. Kalau ada ketahuan, ada Bapak dia keluar.
itu sebagai pemantau. Artinya kalau ada ibu lewat, misalkan saya lewat, anak-anak masuk kelas. Tapi kalau nggak ada saya, keluar ya. Itu biasanya guru yang diteketi sebagai guru pemantau. Ketahuan ya. Oke, jadi ada terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita lebih menguatkan karakternya dibandingkan dengan tindakannya. Lebih ke karakter. Ya, jadi anak itu memang berbuat salah, tapi bagaimana kita menuntunnya, mendampinginya supaya karakternya akan lebih kuat. Dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Ya. Sama seperti yang Bapak Ibu kerjakan tadi, sudah dapat 100 berapa? 1000 ya? Sudah ada yang dapat 1000? 800? Wow. Bonusnya dikurangi, ya mantap. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat?
Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu, tadi rumah bangunan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara panas, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dipuji setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Naren. Baik, apa yang terjadi dengan Naren ya? Naren sudah 5 kali dipanggil, terlambat pula, tapi perlakuan gurunya beda-beda. Ada perbedaan ya di situ Bapak Ibu ya? Nah sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Itu sangat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu misalkan jangan buang sampah sembarangan, ya betul? Tapi apabila keyakinan itu adalah suatu budaya positif yang diyakini, yang ditanamkan dalam hati supaya membentuk karakter yang baik. Artinya apabila keyakinan itu kita buat dan kita laksanakan, kita implementasikan, maka akan menjadi karakter yang sangat kuat bagi lingkungan kita. Ya, kenapa keyakinan kelas kok nggak buat peraturan kelas? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan dan juga lebih rinci serta lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya dibentuk dalam suatu kalimat positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak
tidak banyak, gampang diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kenapa? Supaya kelas itu paham apa tujuan dari keyakinan kelas ini, membentuk karakter kelas yang lebih positif. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, entah lewat surat pendapat dan lain sebagainya. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, adakah peraturan dalam kelas masing-masing? Ada. Apakah ada keyakinan kelas? Belum. Mari kita pahami apa yang sebenarnya keyakinan kelas. Nah, ini hindari kata jangan, dilarang, tidak boleh. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat positif ya. Guru bahasa Indonesia ya. Ada kalimat positif ya. Jangan, dilarang, diubah menjadi sepertinya. Ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini adalah keyakinan. Artinya apa? Tujuan kita untuk di dalam kelas itu adalah membentuk karakter supaya kita menghormati barang orang lain maupun orang lain itu sendiri. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dijelaskan. Kemudian dari hormat bekerja ini maksudnya nanti akan ada yang diterima dan miliki. Dari keyakinan kelas yang kita buat, ada yang kita terima dan miliki. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima. Nah, nih. Kemudian pada keyakinan kelas tersebut akan membentuk tabel Y. Nah, ini ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ada yang terdengar, yuk saya bantu, karena membentuk rasa peduli itu tadi. Atau bisa juga kita bisa selesaikan ini bersama, itu yang kita dengar. Apa yang terlihat? Maka siswa dalam satu kelas mampu berempati terhadap orang lain. Kemudian bagaimana perilakunya? Dengan senyum, ramah, ya, ataupun hormat pada guru, ataupun juga bisa memberikan ya lebih tenang, ya tidak usil, ya, itu yang terlihat perilakunya. Next. Nah, ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya diharapkan semua kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi ada 5 prosedur. Yang pertama adalah brainstorming peraturan yang akan diterapkan di kelas. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Contohnya kelas itu kotor. Biasanya apa? Peraturannya? Apa peraturannya biasanya? Buang sampah denda 5.000. Ya. Ya, kita ubah buang sampah itu menjadi kalimat positif. Gimana caranya? Buanglah sampah pada tempatnya. Dendanya gimana? Tinggal. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kita ubah kalimat positif itu tadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan, nah, itu aja. Apakah cukup? Tidak. Apa yang akan terjadi apabila kelas itu bersih atau dapat membuang sampah pada tempatnya? Apa yang terjadi setelah itu? Oke, kelas bersih, nyaman kelasku. Ya, kelasku bersih, belajar jadi nyaman. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas. Beda ya dengan peraturan? Bisa bedain? Bisa ya? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat kalimat positif, kemudian eksplorasi keyakinan yang tadi, mengubah yang bersih, kemudian nambah jadi nyaman itu tadi, kemudian kita susun kembali. Dalam satu kelas, kita akan mengambil pendapat curhat. Anak-anak, kalian silakan tulis apa yang ingin kalian yakini di kelas. Kelas ini ingin jadi apa? Mereka tulis dari 30-an siswa, pasti ada sama ya. Kita sortir, kemudian kita kelompokkan, cari kalimat yang paling bagus, kemudian kita buat kalimat yang lebih baik. Itu kita ini ya, untuk tahapan membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu ditandatangani Bapak Ibu.
Bisa bedakan keyakinan sama peraturan? Bisa? Kalau misalkan gini, lepas sepatu dan taruh di rak sepatu, keyakinan atau peraturan? Apa keyakinan kelasnya? Taruhlah sepatu di tempat yang rak sepatu. Gimana? Itu perintah ya, peraturan. Apa? Kalau sepatu rapi, maka indah. Oke, jadi taruh sepatu di rak itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti ini. Kelas rapi, kelasku jadi nyaman, ya kan? Ya, seperti itu cukup. Sepatu tersusun rapi menjadi indah kelasku. Ya, seperti itu. Itu keyakinan kelas. Bisa bedain ya? Oke, next. Tolong dipastikan. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, ini sudah saya lakukan. Jadi keyakinan kelas itu mengumpulkan surat pendapat dari anak-anak, kemudian mereka pengen apa, saya bagikan stick note-nya. Saya bagikan stick note, kemudian menulis sendiri, nih menulis. Kemudian mereka menempelkan satu-satu semuanya Bapak Ibu. Dari 30 siswa, kemudian saya sortir mana kalimat yang mirip-mirip, yang sama, kemudian saya cari kalimat yang bagusnya. Setelah dapat, saya perbaiki sedikit, kemudian kita diskusi dengan anak-anak mana yang kita sepakati. Setelah disepakati, kemudian kita pilih lagi, ada tanda tangan. Jadi anak-anak satu-satu tanda tangannya seperti ini, ya Bapak Ibu ya, satu-satu. Kemudian nanti setelah ini biasanya Bapak Ibu akan diminta testimoni. Testimoninya nggak saya tahu di sini, tapi intinya testimoni bagaimana anak-anak membuat keyakinan kelas penting atau tidak, apa perasaannya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Keyakinan kelas? Kira-kira bisa dilakukan? Mirip kayak kesepakatan kelas, cuma beda kata lah. Kalimatnya nggak boleh kata apa tadi? Jangan. Nggak boleh apa tadi? Dilarang. Nggak boleh, ya nggak boleh. Nggak boleh pokoknya. Ya. Tapi lebih ke kalimat positif yang diyakini bersama-sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Kita ke segitiga restitusi terakhir ya. Ada game kok memang Bu. Baik, ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi apa itu segitiga restitusi? Sudah konsekuensi hukuman restitusi lagi ya. Karena segitiga lagi. Banyak istilahnya. Segitiga restitusi, next. Itu berdasarkan Diane Goldstein dalam bukunya Restitution School Discipline ya, di tahun 2001 itu merancang tahapan bagaimana tahapan ini akan memudahkan para guru dan orang tua itu untuk memecahkan masalah dan menyiapkan anaknya untuk menghadapi masa depan. Ya, namanya segitiga restitution. Next. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi, silakan yang ingin foto, dihafal, dipelajari, silakan. Ya, segitiga restitusi kita berawal dari teks dasarnya dulu, yaitu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Selanjutnya lagi yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita mulai dari menstabilkan identitas ya. Di stabilkan identitas ini, setiap orang itu kan pasti melakukan kesalahan ya, betul? Betul. Jadi kita ajak anak itu menggali, artinya mengajak Bapak punya salah, kamu juga punya salah, ya. Artinya kita semua pernah melakukan kesalahan.
dia kita stabilkan dulu kondisinya, kita stabilkan dulu. Dia pasti kalau anak itu merasa bersalah, dia pasti kayak merasa bersalah aja. Cuma kita buat stabilkan dulu, emosinya kita stabilkan, identitasnya kita stabilkan. Makanya baik, kamu sudah berbuat salah, jangan khawatir, bapak juga buat salah, ibu juga pernah buat salah kok. Itu juga kita stabilkan dulu, kita dinginkan dulu. Kemudian kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga termasuk menstabilkan identitas. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya merasa menggurui, belum tentu saya benar, tapi mungkin semua ini ya kita bersama-sama. Karena saya hanya menyampaikan ya. Jadi intinya lebih ideal kita stabilkan dulu identitas kesalahan anak ini, kita stabilkan. Semua orang punya salah kok. Gak hanya kamu yang punya kesalahan, ibu juga punya salah. Itu ya, gitu kan? Kemudian setelah anak itu sadar, oh iya saya punya salah, pasti semua saya salah. Kemudian kita tanya keyakinannya, kamu ingat kan nak ya keyakinan kelas kita apa? Kita tanya dulu. Jadi anak itu mengingat jujur itu memberi berkah. Misalkan keyakinan, iya. Kamu tadi mencontohkan ya, iya. Menurut kamu apa keyakinan kelas kita? Coba kamu sebutkan satu saja keyakinan kelas itu contoh. Jujur mau berkah. Nah, kamu sudah tahu keyakinan kita jujur mau berkah. Nah, anak itu digiring ke opini itu. Yang sudah mereka sudah tampilkan di kelas, yang mereka tulis di kelas, keyakinan kelas apa. Kemudian kita tanya ke anak itu, kalau udah tahu keyakinan kelas seperti ini, kamu ingin nanti seperti apa ya nak ya? Nah, kita tanya masa depannya pengen apa? Setelah udah tahu keyakinan kelas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Menurut kamu berbuat itu tadi salah nggak? Dia bertanya, saya bertanya, kemudian anak itu menjawab, kira-kira salah nggak ya? Biasanya anak itu kan paham lah, itu salah atau benar ya. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah ini, kita tanya apa alasan dia. Biasanya kita langsung ke validasi, ya kan? Biasanya kalau ada anak melanggar sesuatu, biasanya kita langsung ke validasi, ya betul? Ya, iya betul ya. Iya, ya salah. Ya kan? Ya, biasanya, Tuhan pegang itu. Biasanya kayak langsung kalau. Nah, tapi di negara institusi kita punya tahapan, yaitu kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya, kemudian kita validasi kesalahannya ya, tindakan yang salah itu apa, nanti seperti apa, kamu maunya nanti kayak gimana, itu kita validasi. Kemudian ketika anak itu udah tahu itu salah, kita lihat dulu apa yang diperlukan anak, kira-kira caranya yang lebih efektif yang mana. Kamu sudah melakukan seperti itu, nanti kalau untuk memperbaikinya kamu ingin seperti apa? Kita tanya anak itu, baik bu, nanti saya usahakan saya tidak terlambat lagi, saya minta bantuan ibu, saya minta bantuan kakak saya bangunin saya. Itu adalah suatu tindakan yang merupakan yang masuk validasi ya, tindakan yang salah itu tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Next. Ini ya, kaitannya sama presentasi atau paparan Ibu dari Silah ini, ada juga teori kontrolnya ternyata di segitiga suci. Di langkah menstabilkan identitas itu, kita itu semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika anak itu udah, oh iya, anak merasa terhakimi, tapi semua orang pernah buat salah, tapi semua pasti akan melakukan yang terbaik, betul. Kemudian ada validasi tindakan salah, kemampuan aku punya alas ya. Kemudian tanyakan keyakinan itu. Kita semua punya motivasi internal, artinya dalam diri sendiri. Next. Nah, ini ya, menstabilkan identitas. Intinya anak itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa, nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh ya, Bu ya. Contoh apa ya? Contoh apa? Kata perkataan itu, kan anak contoh perkataan anak. Biasanya akan
cari tahu apa solusinya. Seperti misalkan ada yang merusak sepeda, ya ada yang merusak sepeda temannya, kemudian ya kita tidak cari siapa yang salah atau menjelekkan ini, kita tidak cari yang salah. Artinya anak itu yang cari salah, tetapi kita ingin cari solusinya. Tapi anak itu yang mencari solusi sendiri supaya dia bisa lebih bertanggung jawab. Kamu berhak masuk itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah ini contohnya ya, biasanya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah biasanya perkataannya seperti ini. Padahal kamu bisa loh melakukan yang buruk hari ini ya. Contoh, merusak pintu. Tapi sebenarnya dia sudah bisa merusak lebih dari itu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Ataupun dengan perkataan, kamu patut bangga loh dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan kelahi, dia pengen melerai tapi dia terlibat. Masuk baik tapi terlibat. Kamu bagus loh sudah melerai. Kadang kan ya kita nggak tahu ya namanya di lapangan dengan apa yang kan kadang berbeda. Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next, kita tanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga atau keluarga? Apa nilai umum yang sudah kita sepakati? Nah ini kita tanya keyakinannya. Kita tanya terus sampai dia mengetahui. Oh ternyata keyakinan kelas seperti ini. Saya yakin bahwa misalnya nih. Keputusan sebagian dari iman, kita yakin. Artinya anak itu lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah dia buat. Bagaimana dia menjaga keputusan di kelas itu. Ya, next. Terima kasih lagi. Ini Bapak Ibu ya, penerapan budaya positif, keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Ini yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi Wahyuni. Silakan disimak. Ini keyakinan kelas, kita langsung ke segitiganya Bapak Ibu ya. Ini bisa buat keyakinan kelasnya seperti ini bisa, tergantung kreasi Bapak Ibu. Kemudian ini ya. Nah sekarang segitiga restitusi. Kasus 2. Ibu Dewi yang merupakan wali kelas mendapatkan laporan dari murid perwaliannya bahwa teman mereka yang bernama Iqbal menyembunyikan HP temannya pada saat istirahat. Kemudian, Ibu Dewi memanggil Iqbal dan menanyai tentang kebenaran. Ada sedikit. Jadi Bapak Ibu, ini adalah praktik segitiga restitusi kemarin yang pernah dipraktikkan di kelas. Jadi ini saya ambil dari kasus yang sering terjadi di kelas. Ya, kebetulan ini yang kemarin di semester 1 terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan dari video ini nanti adalah tahapan yang sudah disampaikan Ibu Dewi Imaniar tadi. Pada tahap 3 tahapan segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan ya. Masih ingat kan tadi? Mana yang menstabilkan sampai dengan validasi. Gitu ya. Oke, ya. Next Bu Dewi. Hal tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, Ibu dengar tadi menyembunyikan HP temannya ketika istirahat. Apa yang didengar? Lain si Nopal. Iqbal tahu ini menyebabkan apa? Yang lama ya Pak, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi Iqbal punya alasan kan melakukan itu. Apa yang Iqbal rasakan setelah melakukan itu? Apa keyakinan kelas yang terkait masalah ini?
mendapatkan beasiswa atau perbaikan masalah ini, lakukan perbaikan itu dengan sungguh-sungguh ya Pak. Ya baik Bapak Ibu, ya kita kembali. Ini nanti dipraktikkan ya Bu Dewi, segitiga resolusinya, kita tunggu juga hasilnya. Baik, tahap pertama tadi apa? Siapa yang ingat? Menstabilkan identitas. Apa yang saya lakukan pada saat menstabilkan identitas di situ? Ada yang bisa? Apa yang saya tanyakan? Menstabilkan identitas. Benar kata teman-teman tadi teman-temannya nggak apa-apa, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa ya Mbak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu tahap menstabilkan. Jadi kita tidak menyalahkan langsung. Kamu tadi panjang gitu loh. Jadi kita stabilkan dulu. Anak itu kan ketika dipanggil tuh hatinya sudah ya gitu, apalagi langsung disalahkan tuh kan kasihan. Jadi distabilkan dulu. Tahap kedua apa? Bukan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan saya tadi apa? Bu Haji dapat ya? Kurang lebih begini. Iqbal, tentunya apa namanya? Kamu punya alasan mengapa kamu mengambil hati teman kamu. Menanyakan alasan. Apakah benar? Ada yang lain? Pendapatnya sama? Mengapa kamu itu? Menanyakan alasan mengapa dia, dijawabnya apa tadi? Senang aja katanya, senang aja Bu, melihat temannya panik gitu, senang aja. Tapi dia berada di depan saya kelihatan bersalah gitu. Nah, tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Mana? Siapa yang bisa? Oke, Ibu Jakia. Koreksi kalau salah, tadi saya dengar apakah ada tindakan lain yang bisa menggantikan membuat Iqbal bahagia selain daripada tadi menyembunyikan HP temannya? Jawabannya? Lain punya kegiatan lain. Bermain di luar kan? Iya, saya bermain dulu. Nah, jadi saya pancing. Apa sih yang bisa membuatmu senang selain menyembunyikan HP teman gitu? Karena dia tahu, oh bisa aja aku bermain di luar kelas gitu. Jadi tidak berada di dalam kelas. Karena kasus itu banyak sekali memang terjadi di kelas saya. Suka mengambil ini, suka menyembunyikan HP pada saat yang bawa HP itu. Nah, jadi sudahnya yang pensil apa segala hilang tuh, oh luar biasa memang. Jadi aktif anaknya di kelas itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti bisa sebagai contoh Bapak Ibu silakan dikembangkan ya. Bapak Ibu, ini juga ada biasanya, cuma saya koreksi ya kalau misalkan salah, karena kita sama-sama belajar. Ayo Faisal, jangan dulu. Faisal tahu nggak kenapa ibu minta ini? Jadi Bapak Ibu untuk melihat video ini, maksud saya inilah yang akan Bapak Ibu terapkan. Yang kami minta bantuan Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas ya, maksudnya anak itu kita semua punya salah. Jadi Faisal membuang sampah,
nggak tetap. Jadi Faisal ini buang sampah sembarangan, ada temannya mengadu, kemudian saya memanggil Faisal dan saya menstabilkan identitas. Faisal itu betul apa yang Ibu Dewi bilang, kalau anak itu kita panggil, apa nih, apa ya? Dia udah deruduk. Jadi saya menstabilkan identitas. Kita semua punya salah kok, tenang aja Faisal. Nah sekarang kita coba kamu ceritakan. Sudah, anak-anak kalau sudah mulai ceritakan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Faisal, kalau menurut kamu ngomong sampah itu benar nggak ya? Kita lihat dulu anaknya jawab nggak. Kalau dia jawab salah bu, karena kan dia kemudian merasa oh iya saya salah. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tentang kebersihan? Ingat bu. Nah dia menjawab bahwa bersih itu apa kok tadinya? Sehat. Katanya kelas yang lebih bersih maka kelas akan lebih sehat katanya. Nah setelah anak-anak itu tahu keyakinan kelas, maka dia akan mencari solusi. Oh iya ya, saya nanti kalau nggak kayak gitu, supaya saya tidak seperti itu lagi, saya mau melakukan apa gitu. Maksud anak itu tadi, Faisal, kamu udah tahu keyakinan kelas kita bahwa kelas yang bersih maka akan membuat kelas lebih sehat. Baik Faisal, apa yang akan kamu lakukan nanti supaya kamu tidak mengotori kelas lagi? Intinya seperti itu. Jadi Faisal itu janji dia akan bersama teman-temannya ikut jaga kelas, dan dia juga janji juga nggak akan mengulanginya lagi. Itu kata dia loh, bukan kata gurunya. Betul ya? Dia sendiri yang ngomong, bukan gurunya. Sip, sekarang sudah habis gitu diskusi, atau mungkin ada yang ditanyakan oleh Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, gimana kalau satu game lagi deh ya? Mau nggak? Masih ada waktu kok, 10 menit. Ya. Ya Bu, buin. Saya juga bisa mengoreksi diri setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Dewi Maniar. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama, karena saya juga setelah apa yang sudah disampaikan dengan Ibu Dewi Maniar, saya tersentuh dan mengoreksi diri. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tugas saya selalu menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, yang namanya manusia kadang-kadang juga lagi mood, kadang-kadang lagi gimana gitu ya. Kalau sudah anak, apalagi kok aduh anak ini sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang besar, otomatis dari diri saya itu agak emosi. Nah, kemungkinan inilah nanti yang jadi beban saya setelah kegiatan ini berakhir. Soalnya apa? Tidak dikerasi anak-anak kita nih ya, mungkin sudah tahu Bapak Ibu guru ya, dikerasi pun tetap dia melakukan. Apalagi tidak dikerasi dengan perkataan-perkataan yang harus begini. Nah, kalau dilihat dari 5 tadi itu kan posisi saya tuh yang di mana gitu. Kalau manajer tidak sibuk, tetap ada hukuman juga ada, karena saya memberi poin berdasarkan aturan sekolah. Kolaborasi menghadapi anak kita ini. Ya, yang gila Bu, apa ya? Kesabaran ini yang kadang-kadang tidak terkendali. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat baik bagi anak. Baik, terima kasih. Sebelum kami jelaskan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi curahan sama ada yang mau menanggapi? Mungkin Bapak Iwan atau sebagai guru BK Pak, mungkin saya dulu Pak. Baik Bapak Ibu, ya inilah zamannya Bu. Mau gimana lagi? Dulu bawa parang kan, kita bawa parang gini aja nggak masalah. Atau bawa apa Pak? Dulu tuh rotan apa nggak masalah. Sekarang
lagi ya. Tapi kalau kita kasih ya tidak sesuai. Ya sebenarnya gini. Intinya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Apa saja tadi ya? Penghukum, membuat masuk bersalah, teman, memantau, yang tidak baik. Dari kelima ini mana yang merupakan lebih cenderung dari dorongan eksternal? Artinya dari satu harus kayak ini gitu. Tapi harus artinya kalau nggak disuruh nggak lakukan gitu. Hukuman, ada lagi pembuat rasa bersalah. Yang cenderung mulai ke positif yaitu sebagai teman, apalagi pemantau, yang terakhir manajer. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti yang teman itu lebih baik dari pemantau atau lebih baik dari masa bersalah. Ya belum tentu kita sesuaikan kondisinya. Tetapi akankah lebih baik kita sesuaikan dengan teman? Sekarang ini Bapak Ibu kan kita memarahi kan, pernah nggak marahi anak-anak tapi kita merasa bersalah? Beri hukuman tapi kita merasa bersalah, pernah nggak? Pernah. Kalau saya pernah. Bahkan berkali-kali merefleksi diri saya. Ketika saya hukum, kagak menggawe. Ya. Pokoknya kamu pulang sekolah, bersihan kelas, kamu sendiri yang bersihan kelas. Kamu sendiri yang nggak boleh dibantu. Positif sih, tapi saya merasa bersalah. Kenapa? Jam segitu anak-anak lapar. Jamnya pulang. Orang tuanya udah jemput di depan. Betul? Ya. Itulah Bapak Ibu. Makanya saya berusaha. Saya pun belum tentu merasa lebih baik dari Bapak Ibu, bukan. Sekali lagi saya hanya sharing ilmu yang saya dapat, ilmu yang kami dapat di pendidikan guru penggerak adalah seperti ini. Dan kami yakini bahwa kita sebagai guru itu mestinya harus bisa melalui tahapan-tahapan seperti garis diskusi, kemudian kita bisa membentuk keyakinan kelas, bagaimana menjadi lebih baik, dan kontrol kita seperti apa? Apakah Bapak Ibu mau sebagai guru penghukum, guru killer, mau nggak? Nggak mau kan? Saya dulu kayak gitu, sering masih catat. Terus sekarang udah tobat, ya. Dan kita menyesuaikan zaman. Ya Bapak Ibu, ini ya sekedar sharing. Baik, itulah tadi paparan dari kami. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Dewi Mania, dan sebelah saya juga calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Dewi Sri Wahyuni. Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga kita semua menjadi guru yang segera bergerak dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas, tetapi sedikit berbeda. Artinya kita meyakini bahwa keyakinan kelas ini timbul karena akan adanya budaya positif yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi kita percaya keyakinan kelas itu akan membentuk jati diri kita yang akan lebih baik. Nah, saya beri contoh ya. Misalkan kebersihan kelas. Dengan kelas bersih, maka kita juga akan nyaman belajar. Nah, itu juga termasuk keyakinan kelas. Ada lagi yang mau memberi contoh? Misalnya, apa lagi? Siapa yang mau beri contoh ya? Coba angkat tangan dulu. Ya. Betul, bisa juga. Datang tepat waktu membuat saya disiplin. Nah, itu juga merupakan keyakinan kelas. Jadi, ibu kasih waktu, misalkan kalian berpikir ya, ibu kasih waktu 1 menit.
menit untuk berpikir dulu, buat satu kalimat keyakinan kelas yang ingin kalian yakini bahwa keyakinan kelas itu akan merubah kita menjadi lebih baik. Silakan kalian masih berpikir 1 menit. Sekarang Ibu akan membagikan stick note warna-warni. Silakan kalian tulis apa yang ada dalam pikiran kalian, keyakinan kelas apa yang ingin kalian yakini bahwa itu akan membuat kita menjadi lebih baik, dan kita yakin bahwa keyakinan kelas itu akan menumbuhkan budaya positif di kelas kita. Ya, silakan kalian tulis, kumpulkan dan tebalkan keyakinan kelas kalian. Yang kalian percaya bahwa keyakinan kelas itu akan membuat kelas kita menjadi lebih baik. Boleh, kalau 2, 1 lagi. Baik, yang sudah selesai bisa kalian tempel di karton depan ini. Silakan. Sekarang kita sortir dulu ya, mana yang sama, kita pilih satu yang lebih baik kata-katanya ya, tapi intinya sama. Dengan berpakaian lengkap membuat saya disiplin. Maka adalah keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati. Artinya dapatkah kalian selama kalian berada di 7 ruang 9. Jadi untuk mengetahui dan untuk memantapkan lagi, silahkan kalian menandatangani dan silahkan kalian menandatangani keyakinan kelas ini. Silahkan kalian boleh memilih sekitar yang mana. Mulai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faisal dari kelas 7 ruang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina Rifat Sifah dari kelas 7 ruang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipira, kelas 7 ruang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rida Syarif dari kelas 7 ruang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajanur dari kelas 7 ruang 9. Sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang dan seru. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. 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 Karena membuat kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena bisa menjadikan saya lebih disiplin. Karena bisa membuat saya jauh lebih disiplin. Karena bisa membuat lebih baik dan disiplin. Agar membuat kita jadi lebih mandiri dan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.